Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Selamat datang para pemirsa, kami menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru acara studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mengupas kitab Kejadian yang adalah kitab pertama di dalam Alkitab. Kita masih mengupas pasal 41 dan hari ini kita akan memulai dari ayat 33 sampai dengan akhir pasal. Sekarang izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Ayat. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, kita mengakhiri episode sebelumnya dengan perkataan ini, sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Fir'aun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah. Dan Allah akan segera melakukannya, tetapi ada solusinya. Dimulai dari ayat 43. Mari kita baca beberapa ayat dan kemudian saya akan bertanya. Oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Usul tersebut pun dipandang baik oleh Fir'aun dan oleh semua pengawalnya. Berkatalah Fir'aun pada pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini yang penuh dengan roh Allah?" Kata Fir'aun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang bijaksana seperti engkau. Engkaulah yang menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu lah seluruh rakyatku akan taat, hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Tolong jelaskan ayat-ayat yang dimulai dengan menunjukkan kalau solusi ini berasal dari seseorang yang berakal budi dan bijaksana. Silakan. Ada 2 hal. Hal yang pertama adalah Yusuf tidak hanya bisa menafsirkan mimpi, tetapi juga bisa memberikan saran dan nasihat. Karena dia adalah hambanya Tuhan. Bukan hanya seorang penafsir. Yusuf tak berkata, bukan urusan saya sudah menafsirkan sekarang bagian Firaun. Tapi Yusuf menawarkan sebuah solusi. Hal yang sama bisa kita lihat pada Daniel. Iya, Jadi ketika Daniel menafsirkan mimpi dari Raja Nebukadnezar, dia berkata, biarlah nasihatku berkenan pada hati tuanku. Lepaskanlah diri tuanku daripada dosa dengan melakukan Benar. keadilan. Dan daripada kesalahan dengan menunjuk belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Orang yang begitu berani dan jujur. Untuk bisa berkata seperti itu pada Raja yang agung seperti Nebukadnezar. Lepaskan diri tuanku daripada dosa. Dengan melakukan keadilan. Tak ada yang sanggup mengatakan hal seperti ini selain hamba Tuhan. Seperti halnya Daniel. Pada bagian ini, Yusuf memberikan nasihat pada Firaun. Yang menjelaskan pada Firaun apa yang akan terjadi. Dan memberinya nasihat. Akan datang 7 tahun kelimpahan. Timbunlah segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang sehingga bisa menjadi persediaan selama tahun kelaparan. Itulah sebabnya mengapa Yusuf menyatakan kepada saudaranya kalau untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Kita tahu ketika sedang masa kelimpahan, orang dengan membuang begitu saja cadangannya. Kita memiliki kelimpahan, tapi mereka tak tahu kalau setelah masa kelimpahan akan datang masa kelaparan. Yusuf si orang bijak berkata kalau mereka harus mengumpulkan selama masa kelimpahan untuk dijadikan persediaan, selama masa-masa kelaparan yang akan menyusul. Seisi dunia akan mengalami masa yang sangat sulit.
Seperti pada masa sudah gereja diangkat kelak, orang-orang akan cari maut tapi mereka tak akan menemukannya. Karena itu mereka yang bijak dan waras harus dapat mempersiapkan masa depannya. Dan tidak hidup hanya untuk hari ini saja. Iya, jika Anda harus memberi nasihat kepada orang tua yang lalai dalam menyimpan persediaan rohani untuk anak-anaknya, yaitu dengan tidak memberitakan firman Tuhan dalam rumah tangga mereka masing-masing. Mereka tidak berdoa bersama. Tahu-tahu mereka bertumbuh besar, bersekolah, berkuliah, lalu merantau ke sana dan ke sini. Dan sayangnya mereka pergi dengan tangan yang kosong. Mereka tidak membawa apapun dari rumahnya, orang tuanya tidak menyimpan firman Tuhan di dalam diri anak-anaknya. Seperti apa masa depan anak-anaknya yang berada di luar rumah? Jika Anda Tolong komentari hal ini. ingat kisah mengenai beberapa hamba Tuhan, misalnya Musa, yang tidak tinggal dengan ibunya kecuali pada masa menyusuinya, susukanlah dia bagiku. Tapi ibunya melakukan hal yang melebihi sekedar menyusuinya. Dia memberikan susu rohani pada Musa. Dengan menceritakan mengenai Yahweh, mengenai Allah dan umatnya. Itulah sebabnya mengapa Musa bertumbuh dengan hebat. Karena ia dibesarkan oleh ibu yang hebat. Samuel tinggal di bait Allah, meskipun itu adalah bait Allah yang pada masa itu mungkin merupakan tempat paling najis di dunia. Tapi ibunya mengajarinya dengan baik. Ibunya membesarkan Samuel dengan baik. Kisah yang sama terkait Daniel, dia ikut dalam pembuangan ketika masih muda karena Daniel termasuk orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik. Tapi dia memahami dengan baik firman Tuhan yang tertulis. Saya mendesak para orang tua untuk memberitakan firman kepada anak-anaknya sedini mungkin. Pikiran anak muda terisi dengan berbagai omong kosong dari sana dan sini. Mari kita mengisi pikiran mereka dengan firman Tuhan, kisah rohani, ayat-ayat Alkitab, dan lagu-lagu himne yang akan menguntungkannya di masa mendatang. Firaun berkata pada Yusuf pada ayat yang ke-38, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun pada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahu semuanya ini padamu, tidaklah ada orang yang demikian bijaksana seperti engkau. Engkau menjadi kuasa atas istanaku. Mohon, jelaskan ayat yang menyatakan Yusuf penuh dengan roh Allah dan bijaksana." Hal yang luar biasa adalah Yusuf tidak meninggikan dirinya sama sekali. Dia bahkan tidak secara tersirat mencoba mempengaruhi Firaun untuk menjadikannya sebagai orang yang mengurusi persediaan itu. Sebaliknya, Yusuf berkata, "Oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seseorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir." Firaun seolah berkata, "Tidak ada yang lebih berakal budi dan bijaksana seperti engkau." Ini mengingatkan perkataan bijak dalam kitab Amsal. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Jangan membicarakan atau memuji diri sendiri, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Biarkan pelayanannya Anda yang bersaksi bagi Anda, jangan bicarakan prestasi dan hasil yang telah Anda capai. Kadang-kadang realitasnya, seseorang tidak mau menunggu sampai dipanggil untuk melayani, atau orang sekitarnya yang melihat kalau dia berguna untuk pelayanan tertentu. Tapi dia menganggap kalau hanya dia yang satu-satunya yang bijaksana, berakal budi dan cocok untuk pelayanan tersebut. Jadi supaya bisa efektif dalam pelayanan, apakah saya perlu mempromosikan diri untuk peran tertentu atau saya menunggu sampai pelayanan ditawarkan pada saya? Saudara, ayat ada prinsip mengenai siapa yang menganggap dirinya pantas untuk sesuatu, berarti dia malahan tidak pantas. Ketika Tuhan memanggil seseorang, dalam istilah Tuhan, tidak ada seorang pun yang merasa dirinya sanggup mengerjakannya. Paulus yang tiada tandingannya bahkan bertanya siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian. Musa, orang yang memiliki karakter hebat lainnya, berusaha untuk menghindar dari panggilan Tuhan hingga murka Tuhan bangkit terhadapnya. Hamba Tuhan tidak merasa sanggup dengan mengandalkan dirinya sendiri. Sehingga kesanggupan mereka hanya berasal dari Tuhan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Tapi jika Anda merasa sanggup melakukan segala sesuatu, sebenarnya Anda bahkan tidak pantas untuk mengerjakan apapun. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Kita jeda sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadir. Terkait ayat 45,
Mengapa Allah mengizinkan Yusuf untuk menikahi istri pemuja berhala? Silakan Saudara Yosef. Sebenarnya saya menganggap Allah bukan hanya mengizinkan, tapi ia yang mengaturnya. Allah memberi upah pada Yusuf, memberinya hadiah. Kita ingat kalau Allah berkata, siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Pada titik ini Yusuf menghormati Tuhan, khususnya ketika dosa ditawarkan padanya waktu masih seorang budak. Saya pikir semua orang yang hanya memiliki iman dan kesalehan yang setengah-setengah akan melakukan dosa ini karena hal itu seperti kesempatan yang hanya datang sekali dalam seumur hidup. Yusuf menolak, dan hasilnya ia malah harus dipenjara. Saya tak tahu untuk berapa lama. Tetapi ia telah dilupakan oleh kepala juru minuman lebih dari 2 tahun. Ia dipenjara cukup lama hanya karena ingin melakukan hal yang bijak, yaitu menjauhi dosa. Allah akan menghormati orang yang menghormatinya. Allah memberikan mempelai perempuan ini sebagai hadiah, bukan Firaun yang memberikannya pada Yusuf. Saya pikir Allah yang memberikannya pada Yusuf. Apa yang menguatkan pandangan ini? Adalah nama anak pertamanya, yaitu Manasye. Apa arti dari Manasye? Sebab katanya Allah telah membuat aku lupa sama sekali pada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Bayangkanlah istri yang luar biasa ini. Yusuf tinggal dengannya 1 tahun dan kemudian lahirlah Manasye. Yusuf telah melupakan semua kesukaran yang dilihatnya. Yusuf memang selama ini hanya melihat kesukaran. Tapi Allah telah buat aku lupa sama sekali pada kesukaran. Dan pada rumah bapakku, wanita yang luar biasa. Jika Asnat adalah istri yang suka bertengkar, Yusuf pasti berkata, ia rindu masa-masa dalam penjara dulu. Benar. Masa itu lebih mendingan 1000 kali dibandingkan tinggal di istana. Dengan istri yang suka bertengkar, jauh lebih baik tinggal di alam liar atau di pojok atap rumah. Tapi yang seperti Yusuf katakan, Allah telah membuatnya lupa sama sekali kepada kesukaran dan pada rumah bapaknya. Berarti Asnat seolah-olah seperti obat. Atau perkenankan saya nyatakan kalau Asnat adalah hadiah dari Allah bagi seseorang yang layak mendapatkannya, yaitu Yusuf. Seperti yang sudah kita katakan sebelumnya, tapi mari kita ulangi lagi. Asnat adalah gambaran mempelai perempuan bagi Kristus, yaitu gereja. Ketika Kristus berpasangan dengan gereja, ia dipertunangkan dengan bangsa non-Yahudi. Sebenarnya tidak berarti ketika Kristus dipertunangkan dengan perawan suci berasal dari bangsa non-Yahudi yang masih menyembah berhala, kita berbalik dari berhala kepada Allah. Pada bagian ini, Asnat mulai menyembah Allah yang sejati. Persis seperti Zipora yang menikah dengan Musa, ia adalah putri dari seorang imam di Midian. Asnat adalah putri dari imam di On. Baik, terima kasih. Saya ingin membahas mengenai tahap Yusuf dihormati. Oke, Tuhan mulai menghormati Yusuf. benar. Ketika ia dilepaskan dari penjara dan berdiri di hadapan Firaun dan bisa memecahkan teka-tekinya, itu merupakan sebuah penghormatan. Tapi penghormatan sejati dimulai ketika Firaun berkata, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku. Itu Ya. penghormatan. Dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah yang menjadi kelebihanku daripadamu. Itu penghormatan. Lalu kata Firaun, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menanggalkan cincin dan materainya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya Yusuf pakaian dari kain halus dan dikalungkannya emas pada lehernya. Firaun menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik Firaun menjadi kuasa atas Mesir. Kata Firaun pada Yusuf, akulah Firaun. Tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Dalam berbagai tahapan ini, apa yang Anda lihat pada Yusuf? Dalam gambaran mengenai kemuliaan Kristus setelah menghadapi penderitaan. Mari kita mulai dengan Allah yang menghormati Yusuf. Beberapa orang bertanya-tanya, bagaimana Firaun bisa memberikan hak istimewa yang begitu besar kepada seorang budak hanya karena ia bisa menafsirkan mimpi? Yang pada waktu itu sama sekali belum terjadi. Yang belum terjadi. Saya melihat kalau itu adalah kedaulatan Allah, hati raja seperti batang air, di dalam tangan Tuhan dialirkannya kemana ia ingini. Allah memberi perintah pada Firaun untuk menghormati Yusuf. Baik Firaun atau siapapun tidak ada yang sanggup menentang firman Tuhan. Itulah sebabnya kehormatan bagi Yusuf terjadi berdasarkan suksesi. Contoh frase kepada perintahmu seluruh rakyatmu akan taat. Adalah ungkapan yang sama untuk menyatakan perintahmu adalah perintahku. Benar. Frase kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat berarti seluruh rakyat Firaun akan menaati perintah Yusuf. Benar. Berarti ketika Yusuf memberi perintah, tidak ada seorang pun di tanah Mesir yang bisa menentang perintah tersebut.
Firaun menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf menunduk hormat. Saya penasaran, apakah istrinya Potifar termasuk mereka yang menunduk hormat? Tentu. Saya pikir demikian. Karena seluruh tanah Mesir membungkuk pada Yusuf, Potifar juga? termasuk dia juga. Sungguh suatu kehormatan. Tuhan berkata, jauhilah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan ku hormati. Firman juga memberinya hak istimewa yang luar biasa dan hebat, termasuk memberi nama baru pada Yusuf yaitu Zafnat Paneah, yang ingin saya jelaskan. Artinya, itu adalah nama yang aneh karena memiliki arti dalam bahasa Ibrani dan juga dalam bahasa Mesir kuno. Dalam bahasa Ibrani berarti si penyingkap rahasia. Dalam bahasa Mesir kuno berarti si juru selamat dunia. Bagaimana mungkin memiliki arti dalam bahasa Ibrani dan Mesir kuno sekaligus Allah yang mengendalikan segala sesuatu? Saya juga melihat hal yang sama pada orang yang duduk di pinggir sumur Sikhar. Ketika Yesus duduk di pinggir sumur itu, ia di sana Sang sebagai penyingkap penyingkap rahasia. rahasia. Apakah Yesus sang penyingkap rahasia atau sang juru selamat dunia? Keduanya. Keduanya. Ya. Yesus keduanya. Ketika Yesus penyingkapan rahasia si perempuan Samaria itu, dan rahasianya Allah, ia adalah sang penyingkap rahasia dan sang juru selamat dunia. Orang Samaria menyatakan kalau mereka percaya bahwa Yesus benar-benar juru selamat dunia. Ini adalah Kristus yang kita kasihi, ikuti, dan sembah. Memang kita memiliki hak untuk lakukan hal itu. Apa makna cincin materai? Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Firaun memberikan cincin materainya. Apakah kita melihat tanda penghormatan bagi Yusuf dan Tuhannya? Setiap perintah yang dikeluarkan harus disegel dengan cincin materainya raja. Kita melihat contoh ini dalam kitab Esther ketika Haman memerintahkan pembinaan bangsa Yahudi dengan menggunakan cincinnya Ahasyeweros. Seolah Firaun mengatakan pada Yusuf, perintahmu adalah perintahku. Iya. Apa yang kamu katakan adalah yang saya katakan. Saya pikir kehormatan ini juga dimiliki Kristus. Perkataan dan perintah Kristus adalah perkataan Allah. Meskipun ia dianggap sebagai manusia, tapi Yesus adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Cincin berbicara mengenai warisan dan kekayaan Benar. yang telah ditetapkan sebagai pewaris. Setelah itu Firaun memberi nama baru pada Yusuf yaitu Zafnat Paneah dan memberikan Asnat anak Potifera Imam Dion menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berusia 30 tahun ketika dia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Pergilah Yusuf dari depan Firaun lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Baik, kita jeda sejenak dan kembali untuk jawab pertanyaan hadir. Melanjutkan pembahasan mengenai ayat yang baru dibacakan, Anda menyatakan kalau Firaun memberikan Asnat pada Yusuf. Ya, Hadiah Firaun bagi Yusuf. benar. Apa yang Anda lihat mengenai hadiah Firaun ini? Bagaimana tampak luarnya? Asnat seharusnya cantik sekali. Jika tidak, Firaun tidak akan sampai menjodohkan. Firaun ingin menghormati Yusuf yang telah menyelamatkan kerajaannya dari bencana kelaparan, sehingga ia memberinya upah. Akankah Firaun memperdayanya? Tentu saja tidak. Tapi Firaun hanya bisa melihat kecantikan dari luar. Siapa yang bisa tahu mengenai hati dan moral seseorang? Allah. Jadi Asnat cantik dari luar karena ia merupakan hadiah dari Firaun pada Yusuf. Tapi dia juga cantik dari dalam. Buktinya adalah ia membuat Yusuf melupakan semua kesukaran yang dialaminya selama ini hanya dalam 1 tahun. Istri yang begitu luar biasa. Benar. Kita lanjutkan bacaan. Mulai dari ayat 47, mimpi itu mulai menjadi nyata. Tanah Iya. itu mengeluarkan hasil dalam ke-7 tahunnya. Tolong jelaskan kebenaran firman Tuhan. Tuhan harus melaksanakan apa yang difirmankannya. Tolong jelaskan ayat-ayat ini. Sebagai contoh ketika Bileam berkata, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Seolah semua manusia kerjaannya hanya berdusta. Memang inilah fakta yang kita lihat. Sebagai contoh dalam kitab Mazmur 116, aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Dalam Roma pasal 3, Rasul Paulus mengkonfirmasi kalau Allah adalah benar, semua manusia pembohong. Allah telah berfirman, dan ia setia. Ada lirik himne yang bagus ketika menyatakan
Musuh memberi setengah ayat memelintir fakta. Dengan apakah saya menjawab selain Tuhan telah berfirman? Ketika Tuhan telah berfirman, maka akan dilakukannya. Tuhan memberikan Manasye dan Efraim pada Yusuf. Itu benar. Anda sudah jelaskan nama Manasye berarti Allah telah membuat Yusuf lupa dengan kesukaran dan rumah bapaknya. Bagaimana dengan Efraim? Efraim berarti buah ganda. Kata Aim berarti ganda. Mizraim, Mahanaim, dan Efraim. Buah ganda, buah yang berlimpah. Perhatikan urutan yang indah berikut ini. Allah tidak akan memberikan buah yang berlimpah kecuali Yusuf melupakan terlebih dahulu. Melupakannya terlebih dahulu. Ya, Seseorang harus melupakan masa lalunya. Seperti yang dinyatakan oleh Rasul Paulus, melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Kita harus belajar seni melupakan. Karena itu, beberapa penafsir menyatakan apakah makna kekudusan itu? Kekudusan adalah seni untuk melupakan. tepat. Saya pikir kita perlu mempelajari seni melupakan yang dinyatakan lirik sebuah himne, saya melupakan waktu dan tempatku, saya melupakan semua orang dan hanya memikirkannya. Benar. Selanjutnya dari ayat 53, setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, 7 tahun kelaparan menyusul. Ada perintah dari Firaun tentang seseorang yang memiliki solusinya. Solusinya. Tolong berikan komentar mengenai ayat 55. Berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang dikatakannya padamu. Pergilah pada Yusuf, perbuatlah apa yang dikatakannya kepadamu. Ketika seseorang memiliki masalah, Firaun menyuruh mereka untuk pergi kepada Yusuf. Tolong jelaskan ini dalam kaitannya dengan Tuhan Yesus. Kita bisa menyatakan kalau Kristus adalah juru selamat dan guru. Juru selamat seperti halnya ketika mereka hampir mati kelaparan karena tidak memiliki gandum kecuali mendatangi Yusuf. Pada pasal selanjutnya Yakub berkata, telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Seseorang memiliki gandum. Orang itu adalah Yusuf. Kita bisa menetapkan perkataan ini pada apa yang dinyatakan Petrus dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Siapapun yang ingin untuk diselamatkan, maka hanya ada satu juru selamat. Firaun berkata kepada semua orang Mesir untuk pergi kepada Safnat Paenah, si juru selamat dunia, yang merujuk pada Tuhan Yesus Kristus karena Yusuf adalah simbol bagi Kristus. Apa yang dikatakan Maria kepada para pelayan dalam pernikahan di Kana Galilea ketika mereka sedang butuh bantuan? Apa yang dikatakan padamu, buatlah itu. Ada kisah yang serupa pada bagian ini. Firaun berkata, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Yesus bukan hanya juru selamat, melainkan juga guru. Kasih karunia yang menyelamatkan semua manusia adalah nyata. Beberapa orang mungkin menyatakan kalau kita tidak lagi membutuhkan kasih karunia setelah diselamatkan. Tapi kasih karunia bekerja dalam kita hingga kita sampai di surga kelak. Karena kasih karunia yang menyelamatkan semua manusia adalah nyata. Apakah Kristus adalah seorang juru selamat atau seorang guru? Dia adalah satu-satunya juru selamat. Dan satu-satunya guru yang bisa kita andalkan sepenuhnya. Kita tidak punya orang lain selain Kristus. Kita bisa melihat Kristus dalam pasal ini sebagai sang penyingkap rahasia. Ya. Sebagai sang juru selamat dunia. Ya. Saat Yusuf keluar dari penjara dan berdiri di hadapan Firaun, itu sama seperti Kristus yang telah dibangkitkan. Ya. Bapa mengakhiri rasa sakit, penderitaan, dan penghinaannya Kristus. Tahap pemulihan dimulai ketika Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Firaun memberitahu Yusuf kalau ia akan menjadi orang nomor 2 yang berkuasa di atas seluruh tanah Mesir. Seperti Bapa yang menyerahkan segala sesuatunya kepada Yesus. Yusuf berpasangan dengan Asnat dan Yesus Kristus berpasangan dengan gereja. Yusuf adalah solusi bagi semua masalah, Kristus juga adalah solusi bagi semua orang. Mereka yang butuh apapun harus pergi padanya untuk diselamatkan dan dididik. Dalam nama Yusuf, semua orang membungkuk dan berlutut di hadapannya. Hal yang sama dinyatakan mengenai Kristus, yaitu supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi. Bagi mereka yang mati sebagai orang tidak percaya dan sekarang berada dalam lingkaran kegelapan yang kekal, mereka tetap akan bungkuk dalam nama Yesus. Saya punya pertanyaan pribadi sebelum episode ini berakhir. Ya. Apakah kita sedang memaksakan gagasan melihat Kristus dalam kisah mengenai Yusuf melalui ayat-ayat yang kita baca?
Izinkan saya menyatakan siapapun yang tidak melihat itu memiliki mata juling. Dia tak bisa melihat dengan baik. Alkitab menyatakan mengenai Kristus. Musa menulis tentangnya. Tapi di bagian manakah Musa menulis tentangnya? Musa menulis tentang Kristus dalam kitab Kejadian. Jadi dalam bagian yang mana? Kisah mengenai Yusuf ini berteriak. Jika kita hanya diam, batu pun akan berteriak. Itu Benar. setiap bagian Alkitab berbicara mengenai Kristus. Dan mereka yang tidak tahu mengenai fakta ini adalah saudara kita yang menyedihkan. Kesaksian Yesus adalah Roh roh nubuat. nubuat. Baik, kita akan rangkum episode ini bersama hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Ketika Yusuf berdiri di hadapan Fir'aun, mimpinya belum terjadi. Tapi kita melihat Fir'aun diperintahkan Tuhan untuk menghormati Yusuf dengan segala hal yang diberikan padanya. Itu kedaulatan Allah. Kedaulatan Tuhan. Saya sudah mempelajari kalau semua orang tunduk pada Yusuf pada zaman Firaun, sehingga ia menyelamatkan mereka dari bencana kelaparan. Seperti halnya dalam Perjanjian Baru atau masa kini, Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Terima kasih. Ada tertulis, siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tuhan menghormati Yusuf dan istri, dan anak Manasye dan Efraim. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Tuhan Yosef. memberkati. Para pemirsa, Firaun memberikan nama yang istimewa kepada Yusuf. Nama ini, Zafnat Paneah, memiliki arti si penyingkap rahasia dan juru selamat dunia. Kristus juga adalah sang penyingkap rahasia dan juru selamat dunia. Dia tidak menyingkap rahasia untuk mempermalukan Anda, tetapi untuk menyelamatkan Anda. Dia tidak membongkar kesalahan untuk mempermalukan Anda, tetapi untuk memulihkan Anda. Hanya Dia yang tahu siapa Anda sebenarnya. Meskipun Anda bisa menipu diri sendiri, banyak orang yang terperdaya oleh Anda. Dia tidak membongkarnya untuk menjatuhkan Anda. Dia membongkarnya untuk menyelamatkan. Pemirsa, jika Anda merasa bingung dan tidak tahu harus pergi kemana terkait dosa Anda, jika Anda merasa lapar dan tidak tahu harus pergi kemana terkait kelaparan rohani Anda, pergilah pada Yesus. Jika Anda memikul beban dosa pada bahu Anda sendiri, datanglah pada Kristus. Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Anda sudah lakukan berbagai ritual agama, bahkan sampai pergi hingga ke ujung dunia. Tetapi Anda tetap kembali dengan dosa yang ada di bahu Anda. Pengampunan dosa yang menyelamatkan dari berbagai kejahatan hanya ada di dalam Kristus. Zafnat Paneah, sang juru selamat dunia, penyingkap rahasia. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.